Coba mengulur waktu sebisa mungkin sampai ia berhasil menemukan apa motif si pelaku yang sebenarnya. This guy is doing all of this for a reason, man, and we have to figure out what it is. Lampu tiba-tiba mati lagi disusul dengan rekaman video yang menampilkan seorang gadis kecil sedang bersama ayahnya. Teringat dengan akun bernama Izzy yang sempat meminta pertemanan, Sam langsung membuka akun media sosialnya dan benar saja, gadis kecil yang ada di rekaman video barusan sama dengan foto profil akun asing tersebut. The picture. Dude, it's that girl he just showed us. Sam pun memeriksa postingan akun tersebut dan menemukan isinya hampir semua tentang mereka berempat, Sam, Brady, Mosley, dan Roy. Terdapat satu video berjudul Peyton Video 3 yang membuat Sam penasaran, namun Brady mendadak panik dan melarang Sam untuk membukanya, yang ternyata isinya adalah... Ya, itu adalah rekaman video makan-makan antara Peyton dan Brady sekitar 1 tahun lalu. Video itu ada di dalam komputer milik Brady yang entah bagaimana caranya si pelaku berhasil mencurinya. Intinya, Peyton dan Brady pernah punya hubungan di belakang Sam alias berselingkuh, sehingga Sam yang kesal pun langsung mengambil pisau dapur dan inilah yang dia lakukan. Meski sudah dikhianati teman sendiri, Sam tetap membela Brady dengan cara melepaskan ikatannya. Sam sadar betul jika tujuan si pelaku adalah untuk memecah belah mereka berdua, sehingga Sam dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan mudah masuk ke dalam permainan si pelaku. I want to see Peyton and I want to see Brady's parents right now. Karena Sam menolak ikut permainan ini, pelaku pun akhirnya jujur tentang satu hal, yaitu terkait semua video yang ditampilkan di televisi, termasuk video yang memperlihatkan mama papa Brady. Mereka ternyata sudah mati sejak tadi siang dan video yang ditampilkan hanyalah sebuah rekaman yang diambil sebelum permainan dimulai. Brady. Dengan fakta bahwa kedua orang tuanya sudah mati dan Peyton kemungkinan besar juga mengalami hal serupa, Brady menyarankan Sam untuk pergi keluar mencari bantuan, sementara Brady sendiri akan tetap berada di dalam rumah untuk menghadapi si pelaku sendirian. Bermodalkan tongkat baseball, Sam pun keluar mendekati mobil van putih yang diduga digunakan oleh si pelaku, yang mana sedari tadi Peyton ternyata disekap di dalam mobil tersebut dan Sam berhasil menyelamatkannya. Di saat yang sama, Brady mendengar suara dari belakang rumah dan memastikan jasad Mosley masih berada pada posisinya, yaitu tertutup kain putih. Brady pun keluar menuju halaman belakang rumah dan menemukan jasad Mosley sedang duduk di atas ayunan, yang itu berarti... Mendengar suara Brady yang teriak cukup keras, Sam pun meminta Peyton untuk tunggu sebentar karena ia akan masuk kembali ke dalam rumah. Masih dengan tongkat baseballnya, Sam pun masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Brady dan... Ya, terdengar suara teriakan Peyton dari halaman rumah yang ternyata hanya kaget saat melihat jasad Mosley sedang duduk di atas ayunan dan tiba-tiba... Melihat si pelaku memegang pisau di tangannya, Sam pun langsung memukuli si pelaku menggunakan tongkat baseball sampai akhirnya... Sam berhasil menang setelah menikam si pelaku menggunakan pisau yang ia pegang sendiri. Tapi saat melihat tato yang ada di tangan kirinya, disitulah Sam langsung sadar jika orang yang baru saja ia tikam adalah Brady, temannya sendiri. Karena kejadian barusan sangat cepat, Sam tidak sempat menyadari jika kedua tangan Brady diikat termasuk pisau tersebut ditambah kepalanya ditutup topeng. Pada titik putus asa itulah, si pelaku akhirnya muncul untuk menceritakan alasan kenapa ia melakukan ini semua. Payback for the night you and your friends called my house.
Kembali ke adegan awal di film ini ketika Sam dan kawan-kawan sedang ngeprank seorang perempuan. Saat itu Sam CS mengaku sebagai polisi dan memberitahu bahwa di dalam rumah perempuan itu sedang ada 2 penjahat yang membobol masuk ke dalam rumahnya. Karena ponselnya terlempar ke kolong kasur, si perempuan tidak sempat menyadari jika itu semua hanyalah prank belaka. Si perempuan yang panik pun mengambil pistol milik suaminya yang sedang keluar kota dan secara spontan melepaskan 1 tembakan yang mengenai putri kecil mereka. Nahas, gadis kecil itu tewas disusul oleh si perempuan yang merasa sangat bersalah kemudian menembak dirinya sendiri. Perempuan dan gadis kecil tersebut adalah istri dan anaknya si pelaku ini yang sebenarnya kurang tepat jika dipanggil dengan sebutan pelaku, tapi lebih kepada sebagai korban yang ingin balas dendam kepada para remaja dan merugikan ini sehingga mamam setelah melepaskan 1 tembakan yang diarahkan entah kepada siapa. Beberapa jam kemudian kita akan melihat Sam masih hidup dengan pistol dan pisau yang ada di kedua tangannya. Saat keluar, Sam menemukan Peyton sudah tewas ditembak tepat saat polisi datang. Sehingga secara tidak langsung polisi akan menuduh Sam sebagai pelakunya dan alhasil, rencana balas dendam korban pun berhasil dan itu sangat memuaskan. Sam akhirnya dipenjara atas kasus pembunuhan yang didasari motif cemburu akibat perselingkuhan. We are just receiving some incredible imaging a multiple homicide. 18-year-old. Terakhir, kita akan melihat remaja lain bernama Justin yang juga gemar melakukan prank call, di mana sang tokoh utama kembali beraksi dengan meminta pertemanan menggunakan akun Easy, yang sepertinya teror ini masih akan terus berlanjut sehingga tamat ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bercanda berlebihan karena itu adalah tol. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Gigi Gingsul Tutanhamun.